Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Nah, pada video kali ini sebenarnya ini materi bonus ya teman-teman. Kita akan melakukan show tampil data atau detail data berdasarkan ID. Jadi data yang diambil hanya satu ya teman-teman. Jika teman-teman scroll ke bawah, diperhatikan di bawah indeks ada function atau metode show yang menerima ID defaultnya 0 ya. Nah, di sini coba kita hapus saja nolnya, kita hapus, jadi dia harus menerima ID ya. Misal ID nya 1, 2, 3 seperti itu. Oh, ini tidak bisa ternyata teman-teman, harus pakai katanya di resource controller show, tidak kompatibel. Oke, kita berikan saja sini 0, tapi nanti kita validasi di dalamnya saja ya. Oke, di sini coba kita kopas saja yang ini, kita kopas yang di atas. Dari tampil seluruh data ya, kita kopas. Message-nya sukses, ini data pegawai. Data pegawai, key-nya kita bedakan ya. Data, coba misal pegawai underscore by ID. Nah, by ID ya. This model order by tidak perlu, kita hapus. Find all, jangan find all tapi find saja. Dia menerima ID. Oke, find ID. Nah, di sini kita validasi if. Jadi ID-nya harus diisi seperti itu. Atau jika ID-nya tidak ketemu, misal di database ID-nya 1 sampai 10 dan user ingin mencari 100 misal, ID 100. Nah, disinilah validasinya berguna ya. Jadi tidak boleh kosong atau harus sesuai dengan yang di database. Di sini kita ambil $data, kemudian arraynya pegawai ID, pegawai by ID maksud saya. Nah, di sini sama dengan 0 misal. Kita validasi satu saja. Jika datanya 0, dia tidak mengirimkan ID ataupun ID-nya tidak ketemu, jadi 0 dia kan. Responsnya itu kita buat dulu di sini respons. Respons sama dengan untuk respons kita tidak perlu ya teman-teman. Di sini respons seperti indeks karena kita menampilkan seluruh data, jadi kita tidak perlu respons khusus. Di sini kita berikan saja return this. Nah, kita punya di response thread dokumentasi CI kita punya jika tidak ditemukan not found ya. Nah, resource not found, file not found. Oke, bawaan dari koordinator 4. File not found. File not found. Kemudian pesannya ya. Nah, di sini. Kemudian pesannya itu data pegawai tidak ditemukan. Ini jangan lupa ditutup. Oke. Jika berhasil, responsnya ada tidak untuk menampilkan data? Oke, tidak ada ya. Jadi sama pakai respon saja. Tidak ada respon khusus. Jadi respon data 200. Oke, mantap ya teman-teman. Coba kita buat rows-nya. Ini di bawah tampil seluruh data saja ya. Get pegawai. Kita berikan juga num karena ID yang dicari. Jika requestnya get dan dia mempunyai num, itu kita ke show, mengarah ke show yang ada di pegawai controller. Kemudian parameternya. Oke, mantap ya. Oke, di Postman kita buat request baru. Sini add request. Misal ini show. Show get localhost 8083 misal. Oke, ini kita save. Ini kita save. Requestnya memang 3. Requestnya memang get ya teman-teman. Pegawai 3. Kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya kita sudah hapus ya 3. Nah, ini di datanya tidak ada 3 ya teman-teman. Oke, ID-nya tidak ada 3. Coba kita send. Nah, lihat di sini statusnya 404, error 404, message-nya data pegawai tidak ditemukan. Oke, mantap. Berarti validasinya berhasil ya. Selanjutnya coba kita tampilkan data yang ada 5 dan 6 misal.
Saya tampilkan dulu 5 send. Nah, message-nya sukses. Key-nya pegawai by ID dengan data ID kelima sesuai dengan kita kirimkan di URL. Coba kita ganti menjadi 6. Send lagi. Nah, datanya berubah ya. Oke ya teman-teman, mantap. Oke, jika teman-teman perhatikan, kita sudah selesai ya. REST API kita sudah sempurna. Kita juga menambahkan fungsi show ya tadi. Tapi jika kita membuat resource banyak, nanti routes-nya lebih efektif kalau kita singkat ya teman-teman. Sebenarnya ini bisa dipersingkat lagi, tidak ditulis satu-satu seperti ini ya. Coba kita, kalau tidak salah itu ada resource ya, RESTful resource handling. Oke, nah ini teman-teman, ini resource photos, hanya satu ya, photos. Dia bisa menerima get, post, dan lain-lain. Nah ini sudah ada semua ya, segmen. Mantap ya. Coba kita gunakan resource. Ini kita hapus semuanya, kita hapus. Ini kita kopas saja. Ini resource hanya pegawai ya, pegawai. Oke, coba kita lihat dokumentasinya. Routes resource photos, routes resource pegawai. Kenapa error ya? Tidak ditemukan katanya. Mungkin ini error untuk di ekstensi Visual Code saja ya. Coba kita tes dulu agar tahu. Jika salah, coba kita tes dulu dari read. Klik send. Oh, error ya teman-teman. Resource katanya. Oke, salah. Coba kita lihat. Routes resource error. Coba kita scroll ke bawah. Error ya teman-teman. Coba. Oh, ini ya teman-teman. Kita butuh controller. Nah, pakai yang ini ya teman-teman. Kita parsing dulu controllernya. Oke. Salah sini, koma dalam array itu controller, koma. Coba kita lihat, nanti salah controller. Oh, bukan pakai koma. Oke, di sini objek ya, objeknya itu pegawai controller. Oke, mantap ya teman-teman. Sorry ya. Oke, masih error apa? Coba kita kopas saja yang ini. Kita kopas. Jika yang di dokumentasi juga error, salah. Oh, resource. Oh, kurang R ya. Oke, sorry. Tipe ya. Nah, di sini ya teman-teman, pakai pegawai controller. Oke, coba kita read, kita resend. Nah, berhasil ya teman-teman. Oke, create. Coba kita tambahkan data, misal bukan Putri tapi Sandika, misal. Send. Berhasil ditambahkan. Kita resend lagi yang read. Nah, 7 Sandika berhasil. Update data ke-7. Alamatnya misal Palembang. Klik send. Nah, nama file required. Oke, sudah berhasil ya. Sandika tadi kita ganti menjadi Rio misal. Rio. Send. Berhasil diubah. Oke, kita lihat. Nah, berhasil ya teman-teman. Oke. Yang lain juga pasti berhasil ya teman-teman. Mantap sekali, untuk playlistnya sudah berhasil sempurna. Jadi teman-teman dapat menghapus yang ini. Kita hapus saja. Nah, jadi simple sekali. Untuk satu controller dengan resource full REST API hanya seperti ini saja. Oke, mantap. Cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di playlist berikutnya ya teman-teman. Mungkin akan ada lagi tutorial mengenai Codenator 4. Jadi silakan di subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video terbaru. Jika teman-teman mempunyai kesulitan, silakan komentar. Dan jika berminat, silakan join ke grup Telegram kami.
Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.